Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 19 Agustus 2025 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji W. Suteja dari Surabaya. Salam sehat selalu. Hari ini Selasa 19 Agustus 2025 kita diajak mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai ayat 30. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibu, anak-anak atau ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat fenomenal dan mengundang berbagai opini karena peringatan Yesus yang sangat ekstrim mengenai sulitnya orang kaya masuk surga dibanding unta masuk lubang jarum yang lebih mudah. Kita semua tahu bahwa lubang jarum sangat kecil, memasukkan benang saja memicingkan mata, sedangkan unta adalah hewan yang besar. Itu pun dikatakan Yesus lebih mudah. Hal ini bisa menimbulkan tafsir orang kaya tidak mungkin masuk surga, atau Yesus tidak menghendaki orang menjadi kaya, dan seterusnya. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Justru Yesus bermaksud mengingatkan agar menjadi kaya tanpa terikat dengan kekayaannya. Mengingatkan bahaya keterikatan pada kekayaan yang bisa membuat orang terlalu mencintai hartanya dan menjadikannya egois, sombong, dan tidak merasa hidupnya tergantung pada Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, kita semua tahu betapa dahsyat pengaruh keberhasilan atau kekayaan saat kita naik daun dan sukses. Seringkali kita sebagai makhluk yang lemah, lupa diri dan merasa kesuksesan dan kekayaan yang didapat
adalah karena upaya atau kepintaran diri kita. Kita lupa saat memohon dalam setiap doa kita kepada Tuhan agar dibukakan jalan rezeki dan kesuksesan. Tapi tatkala doa kita dikabulkan, kita merasa itu karena kepiawaian kita sendiri. Dan yang lebih parah, membuat kita semakin merasa tidak butuh Tuhan. Memang tidak semua demikian. Khususnya para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus yang sedang mendengarkan renungan di pagi ini. Jadi bersyukurlah jika sukses dan kaya, tapi tetap ingat bahwa semua itu adalah karyanya. Dan semakin benar kita menggunakan kekayaan kita untuk berbagi kasih seperti diajarkan oleh Tuhan, agar hidup kita semakin bermakna bagi sesama. Bagi yang belum sukses secara materi, tetaplah bersyukur. Cobalah menginventaris nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan, yang saya yakin pasti banyak sekali. Dengan demikian kita mengasah kerendahan hati kita dan memupuk kesadaran untuk senantiasa berhadap kepada Tuhan. Inilah maksud Yesus dengan pernyataannya yang sangat ekstrim pada perikop di atas. Ayat 25 dan 26 mengatakan, siapa yang dapat diselamatkan? Bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Ini mengingatkan kita bahwa iman dan rahmat Allah adalah dasar keselamatan, bukan harta, status, atau prestasi pribadi. Ayat 30 mengatakan, yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini panggilan agar kita selalu rendah hati dengan menilai hidup berdasarkan kasih Allah dan kesetiaan padanya, bukan berdasarkan ukuran dunia yang menilai segala sesuatu dengan gemerlap harta duniawi. Masih ingat perumpamaan tentang penabur? Matius bab 13 ayat 22 mengatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perikop ini mengingatkan kita bahwa kekayaan bisa menekan pertumbuhan iman sehingga hidup kita tidak berbuah atau tidak bermakna bagi sesama. Karena itu, jadilah kaya di atas landasan kerendahan hati dan pengharapan atas kasih dan kesetiaan kepada Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan. Tolonglah kami agar tidak terikat pada harta duniawi, supaya hati kami tetap mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Jauhkan kami dari cinta uang yang menjerat, dari kesombongan karena kekayaan, dan dari rasa aman palsu yang membuat kami melupakan-Mu. Ajarlah kami menggunakan harta sebagai alat untuk melayani, bukan sebagai Tuhan yang menguasai hidup kami. Teguhkan iman kami, agar tetap berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 19 Agustus 2025. Terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.